Halo semuanya, kembali lagi nih sama aku Zara Nabila. Kali ini aku mau ngajak kalian buat mengetahui salah satu metode ekstraksi yang ramah lingkungan. Kalian penasaran? Yuk simak penjelasannya. Oke, kita langsung ke materi. Jadi yang akan aku bahas adalah Microwave Assisted Extraction atau MAE. Yuk kita bahas selanjutnya, kira-kira apa sih yang bakal kita bahas? Nah, jadi yang bakal aku bahas yaitu adalah definisi dan penjelasan, keunggulan dan kekurangan, beberapa poin penting dan contoh dari jurnal. Oke, kita lanjut deh dulu ya pada definisi. Nah, jadi definisinya yaitu teknik ini untuk mengekstraksi bahan-bahan terlarut di dalam sampel menggunakan pelarut air dengan bantuan energi gelombang mikro. Teknologi ini cocok bagi pengambilan senyawa yang bersifat termolabil. Kenapa? Karena memiliki kontrol terhadap temperatur yang lebih baik dibandingkan proses pemanasan konvensional. Teknik ini juga dapat diterapkan baik pada fase cair maupun dari fase gas. Teknik ini juga tergantung pada konstanta dielektrik dari pelarut yang diinginkan. Oke, kira-kira microwave itu apa ya? Dari tadi kita bahas microwave. Jadi, ini adalah salah satu gelombang elektromagnetik dan ia juga dihasilkan oleh microwave yang bersifat seperti magnet, di mana ada ion positif dan juga ion negatif. Lalu, putaran frekuensi gelombang mikro ini umumnya sekitar 2450 kali per detik yang menyebabkan si molekul air sama lemak itu bisa berputar sedemikian cepat akan menghasilkan gesekan yang nantinya akan menjadi suatu panas. Gitu teman-teman. Oke, lanjut pada di sini ada dua gambar nih. Maksudnya apa ya? Jadi, kita lihat gambar pertama. Ini adalah model teknologi MAE. Lalu gambar dua ini peningkatan suhu selama proses MAE ini akan mengakibatkan kenaikan evaporasi cairan dalam sel dan terjadi peningkatan tekanan. Nah, hal ini memberikan efek perubahan porositas di dinding sel, peningkatan porositas matriks sel biomaterial yang dikombinasikan dengan kenaikan suhu serta tekanan mendorong terjadinya transfer massa seperti gambar pada yang kedua. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut sama keunggulan. Nah, jadi di keunggulannya ini yaitu bisa meminimalkan penggunaan pelarut organik, yaitu di bawah 20 ml serta rendemen yang diperolehnya itu lebih tinggi. Lalu yang kedua adalah efisiensi waktu. Kenapa ya? Karena lebih cepat daripada metode lainnya. Kalau pakai metode ini bisa jadi hanya kurang dari 20 menit aja loh teman-teman. Lalu metodenya ini adalah ramah lingkungan juga. Selanjutnya, transesterifikasi dapat dilakukan secara efektif dan efisien dengan bantuan radiasi gelombangnya. Lalu, memudahkan pemrosesan beberapa sampel secara bersamaan. Jadi bisa dilakukan 40 sampel secara bersamaan. Lalu, pemulihan yang diperoleh dengan metode MAE ini sebagian besar sebanding atau lebih tinggi daripada yang disediakan oleh metode alternatif. Lalu selanjutnya, akurasi dan presisinya juga akan menjadi lebih tinggi. Oke, kita lanjut kepada kekurangan metode ekstraksinya. Jadi, yang pertama itu, jadi diperlukan proses lanjutan lagi nih, kayak filtrasi, untuk memisahkan residu padat yang dihasilkan. Lalu efisiensinya akan menjadi sangat rendah kalau misalkan senyawa target dan media pelarutnya itu bukan berupa senyawa polar. Jadi, harus diperhatikan senyawa yang akan kita gunakan. Harus ingat juga nih, ada beberapa poin penting. Yang pertama itu harus menggunakan pelarut yang sesuai. Lalu yang kedua, lama menggunakan microwave-nya juga harus kita sesuaikan. Lalu daya microwave, keunikan matriks, pengaruh kontak keluar area sampel, dan yang terakhir adalah efek temperaturnya. Oke, kita lanjut kepada studi kasus, yaitu menggunakan jurnal. Jurnalnya seperti yang ada di layar. Kita masuk ke pendahuluan. Ekstraksi polisakarida biasanya terjadi melalui mekanisme konvensional kayak maserasi, kalsinasi, atau reflux termal. Namun, penelitian ini menggunakan metode MAE. Lalu tujuannya itu untuk apa sih? Jadi tujuannya itu untuk mengevaluasi efisiensi memperoleh polisakarida dari mikroalga dengan proses yang dibantu gelombang mikro. Nah, lalu metodenya kayak gimana sih? Jadi yang pertama itu adalah obtaining the microalgae Anthospira phalanthis. Yang kedua adalah microwave assisted extraction of polysaccharidae from Anthospira phalanthis. Jadi yang pertama, mikroalga itu dimasukkan ke dalam peralatan soklet,
lalu dikeringkan, ditambahkan etanol juga, lalu dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Lalu makroalga dipisahkan dengan sentrifugasi pada 4000 rpm selama 10 menit, lalu rasio pelarut biomasa ditetapkan. Nah, rasio biomasa dievaluasi menetapkan volume air dalam 50 ml dan memvariasikan biomasa. Lalu yang ketiga adalah determinant of carbohydrate from Anthospira calentis extract, lalu analysis of the energy consumption in the extraction stage, lalu statistical method. Dan ini adalah beberapa hasil yang bisa kita lihat. Dan salah satu hasilnya menunjukkan bahwa suhu maksimum yang dicapai adalah sekitar 90 derajat Celcius, lalu suhu ditingkatkan dengan waktu pemaparan microwave. Lalu kesimpulannya adalah kondisi ekstraksi optimum diperoleh hanya dengan ekstraksi sederhana selama 20 menit. Hal ini artinya menunjukkan bahwa metode MAI ini sangat efisien. Oke, ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Dan mungkin sekian aja penjelasan yang saya bahas. Sampai jumpa.